Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di channelnya Kang Nur Kholik Ridwan. Di sini sebelumnya saya perkenal dulu Pak ya. Ya. Mohon maaf, ini agak grogi soalnya Pak Nur Kholik ini sejak dari dulu saya ngefans sama beliau. Jadi bertemu pertama kali ini agak grogi gitu kira-kira. Wah ini alami nih kayaknya. Ya, ya, perkenalan dulu, nama saya Arya, saya dari Blitar. Kebetulan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu di Yogyakarta. Dan tiba-tiba saja sama Allah Subhanahu wa taala juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kiai Nur Kholik Ridwan. Nah, ini Amin. dari dulu ini adalah idola saya. Jadi mohon maaf nanti kalau masih ada dredeg-dredegnya. Gimana Pak Nur Kholik, sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Mas Arya juga semakin sehat. Amin ya Allah, amin. Oke. Jadi begini Pak Nur Kholik. Sebenarnya saya di sini akan coba bertanya-tanya soal mengenai tasawuf, ngoten Pak. Soalnya beliau jenengan kan biasanya di channel itu ada ngaji tasawuf gitu. Oh iya. Nah, saya sebagai orang yang masih awam dalam tasawuf gitu, ingin bertanya sebenarnya tasawuf itu sebenarnya apa toh Pak? Menurut jenengan itu? Jadi selain saya ngaji di channel itu Mas ya, saya juga ngajar tasawuf dan tarekat di Sekolah Tinggi Pesantren Sunan Pandanaran. Oh, nggih. Kalau pertanyaan tadi sampean tanya apa itu tasawuf? Tasawuf itu sebenarnya saya merujuk kepada maha guru dalam tarekat kami itu ya, Syekh Abdul Qadir Jalan itu ibtida'uhu, permulaan dari tasawuf itu arifku. Jadi lemah lembut. Dengan arifku itu wabirifki akan menjadikan kamu memiliki sifat-sifat yang lembut dan membuat Anda intim dengan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi awal dari orang masuk tasawuf itu bukan alkil wal kol, pinter menukil pendapat dan pinter mengutip pendapat atau mendengar pendapat, bukan itu permulaan dari tasawuf. Tapi adalah sikap dan kemauan untuk memasukkan dalam akhlak kita arifku itu tadi. Oh, arifku. Itu lemah lembut katanya. Lemah lembut dalam segala hal. Iya. Misalnya lemah lembut itu menerima takdirnya Allah, kita kita hayati, nggak marah-marah gitu loh, menerima takdirnya Allah itu kan kadang susah, kadang senang, kadang separuh-separuh antara susah dan senang itu Mas. Gitu. Nah, kalau biasanya di kalangan umum itu kebiasaan diterjemahkan tasawuf itu sebagai at-takhalluq bi akhlaqillah. Itu kalau menurut jenengan pripun, Pak? Ya memang permulaannya arifku itu harus berakhir dengan kemauan kita mujahadah terus menerus ya sampai kita mendapatkan anugerah paling tidak ya mendekati bisa berakhlak dengan akhlaknya Gusti Allah. Tapi harus diingat ya akhlaknya Gusti Allah di sini adalah akhlak jamaliyah. Oh iya. Akhlak rohmaniyah bukan akhlak jalaliyah loh. Kalau akhlak jalaliyah itu al-mudhil gitu dan macam-macam. Akhlak jamaliyah, akhlak rohmaniyah, supaya kita ingat kepada ayat Al-Qur'an wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat itu loh Mas. Jadi supaya kita berakhlak dengan akhlak rohmaniyah dan akhlak jamaliyah. Bukan jalaliyah loh dan bukan kamaliyah, itu harus diingat karena kalau kamal itu memang miliknya Allah. Kita itu kan hanya berusaha, dan sebisa mungkin kalau para sufi itu kan para maha guru, orang-orang yang soleh itu kan berusaha bagaimana dalam dirinya itu tumbuh setelah dia mengeluarkan akhlak-akhlak yang mafsadat itu ya, yang jelek, supaya tumbuh menjadi akhlak-akhlak yang baik dalam dirinya melalui segala amal Mas. Amal lahir dan batin itu Mas. Iya. Terus Pak Kholik, biasanya kalau di saya
akan selalu berbicara soal perspektif umum gitu ya. Soalnya saya termasuk orang awam di tasawuf itu. Jadi biasanya ini Pak, apa sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang itu menganggap kalau kita bertasawuf itu seolah-olah kita itu menolak dunia gitu. Kita terus membuang dunia sebesar-besarnya, kayak misal orang kaya itu kalau ikut tasawuf lalu dianjurkan untuk mendermakan segala hartanya sampai dia miskin. Nah, itu gimana Pak kalau menurut jenengan? Itu harus dibedakan dua hal. Satu yang sampean bicarakan tadi membuang dunia ya. Sama dengan orang yang miskin gitu ya. Oke. Orang yang miskin itu orang yang tidak ikut tasawuf ataupun yang ikut ataupun yang setengah ikut dan tidak ikut gitu ya. Itu pasti ada juga orang yang miskin dalam realitas kehidupan kita. Terus yang kedua, jadi tadi tidak dibedakan antara yang mau ikut tasawuf atau tidak. Ada juga orang miskin dalam realitas kita kan. Yang kedua, soal membuang dunia. Jadi tidak ada rumusan dalam tasawuf itu membuang dunia sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Rumusannya adalah bagaimana menjadikan dunia ini wasilah untuk kita bisa berakhlak sebagaimana akhlak jamaliyahnya Allah tadi gitu loh. Jadi dunia sebagai mazru'atul akhirah kalau dalam hadis-hadis kan gitu. Dunia sebagai wasilah kita untuk amal-amal kan gitu. Cuman jangan memasukkan ke dalam hati kita selain Allah gitu loh. Termasuk gitu. Selain Allah itu apa ya, dunia ya anak ya macam-macam. Tapi kita terikat oleh perintah loh. Oleh perintah itu ya kaitannya dengan anak, kaitannya dengan istri itu terikat oleh kewajiban kita sebagai seorang suami misalnya gitu. Atau kalau Anda seorang anak, kewajiban Anda sebagai seorang anak kepada orang tua itu punya kewajiban, terikat perintah Mas. Selagi kita ikut di dunia terikat oleh perintahnya Gusti Allah. Itu kalau orang yang mengikatkan diri dengan syahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah ya. Kalau yang lain-lain itu urusan yang lain. Yang lain maksudnya yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu urusan yang lain itu. Jadi dunia itu mazru'atul akhirah. Itu ngerti. Ada juga orang sufi itu yang kaya juga ada. Penglihatan luarnya kaya. Ada juga sedengan tidak kaya, tidak miskin. Ada juga yang miskin gitu loh. Anugerah-anugerah yang diberikan Allah itu berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana kekayaan itu tidak masuk ke dalam hatinya, membuat luka sehingga dia melupakan kepada Allah. Nah, itu yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri dong gitu loh. Kalau tampakan luarnya apa yang terjadi dan perlu dilakukan ya nyocoki dengan syariat Kanjeng Nabi. Yang penting dia harta itu dicari dengan halal. Kasbul halal kan atyab itu ya. Orang yang mencari halal itu lebih utama gitu loh. Itu Mas. Oke Pak. Soalnya ini Pak, di kalangan umum itu bahkan termasuk keluarga saya gitu ya. Memahami tasawuf sebagai laku zikir saja. Jadi kalau saya ikut tasawuf, saya cuman beraktivitas untuk berzikir pada Allah. Jadi sudah tidak bekerja, meninggalkan sawah, meninggalkan perdagangan. Nah, seperti itu, Pak. Itu tidak demikian. Tasawuf itu tidak demikian. Tasawuf itu adalah pertama-tama bermula husnun niyah. Ya, tadi arifku itu harus dibarengi dengan husnun niyah keseluruhan hidup kita. Ya wirid, ya ibadah, ya bertetangga yang baik, bermualah di masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan islahiyah di masyarakat dan seterusnya. Itu tasawuf Mas. Anda kuncinya husnun niyah, sehingga hidup ini menjadi maknanya seluruhnya adalah ibadah. Tapi kalau Anda tidak memiliki atau tidak menyadari pentingnya husnun niyah, semua ini akan membuat kita menjadi marah karena masuk ke dalam hati semua. Kalau kita nggak mendapatkan itu akan marah kan gitu loh. Nah, kita lupa bahwa sejatinya yang berbuat, sejatinya yang memberi itu Gusti Allah kan gitu. Hanya kita itu terikat dengan usaha-usaha. Kita lupa itu kadang-kadang itu Mas. Jadi tasawuf itu ya bukan berarti orang wirid terus. Malah kalau murid-murid saya yang sering berkonsultasi, berdialog, bagi saya, bagi teman saya tidak mengajari sepenuhnya hidup itu harus wirid duduk gitu. Tapi kemana saja harus ingat kepada Allah melalui wirid itu. Bisa jadi dengan shollallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan istighfar, dengan asma-asma ya wadud ya Allah gitu ya. Sepanjang hidup dia gitu loh. Ya di tempat-tempat yang boleh, kalau di kamar mandi kan di tempat-tempat yang boleh yang oke lah kira-kira itu. Jadi
kurang tepat kalau tasawuf itu dianggap hanya wirid saja. Itu hanya bagian tertentu dalam tasawuf. Tapi orang bertasawuf, menekuni dunia tasawuf perlu memiliki wirid. Iya, jelas itu. Iya. Tapi kan nggak hanya orang tasawuf juga yang punya wirid kan? Nggih. Banyak juga. Itu, Mas. Oke, gitu, Pak. Terus ini pertanyaan ini, Pak, soal relevansi tasawuf terhadap anak muda itu ya. Soalnya biasanya kalau anak muda itu kan ini suruh progresif, suruh darahnya masih naik-naiknya lah, kasarnya kan gitu, Pak. Darah muda, darahnya para remaja itu kan. Nah, itu terus tiba-tiba misal disuruh belajar tasawuf. Itu katanya banyak dosen itu kok kamu nggak usah belajar tasawuf terlalu dini, nanti malah nggak progresif lah. Itu kalau menurut jenengan pripun, Pak? Ya, itu mungkin dosennya juga tidak begitu mengenal tasawuf juga sebenarnya. Justru tasawuf itu, Mas, ya, menghidupkan kolbu. Dari kolbu yang hidup ini menghidupkan jasad, dari jasad yang hidup menghidupkan amal. Sehingga orang yang bertasawuf itu kolbunya hidup, amalnya hidup, harokahnya hidup. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bertasawuf, tapi tidak, kolbunya tidak hidup, harokahnya tidak hidup, ya jangan dipilih itu, gitu loh. Sejauh yang saya pelajari dari guru-guru, dari kitab-kitab, dari hikmah-hikmah atau al-hikam ya, dari orang-orang soleh itu, ya itu Mas, kolbunya hidup, wiridnya hidup, amalnya hidup, harokahnya hidup. Saya itu menekuni tasawuf, Mas, ya. Beberapa tarekat saya ikut itu ya, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, sebagian Alawiyah dan seterusnya. Loh, saya nulis juga, Mas, nulis buku. Karya, artinya saya dinamis lah kira-kira itulah. Orang gur meneng apa dinamis lah artinya. Artinya apa? Tasawuf itu menjadikan kita justru dinamis karena membuat kita didorong untuk menyadari mana letak al-kasbu, mana letak anugerahnya Allah, mana letak kita harus punya ilmu, kan gitu tuh. Tapi hal penting yang dikaitkan dengan ini adalah dua, yaitu begini. Dengan bertasawuf itu kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin dilandasi dengan husnuniyah, niat yang bagus. Dengan niat yang bagus itu kemudian apa yang dilakukan semua rakyat iro kita ya, tangan gitu ya, mulut, kaki dan seterusnya itu digunakan untuk mencapai target liridhoillah. Dengan segala amal karya. Jadi karya itu bukan hanya buku loh, Mas. Itu karya bukan hanya pahatan-pahatan lukisan, karya itu bisa berjenis musik, karya itu bisa berjenis Anda membuat bangunan, jenis arsitektur, karya itu bisa. Loh, kalau itu dilandasi husnuniyah dan Anda punya kekuatan untuk menghidupkan kolbu Anda terus-menerus sehingga ingat kepada Allah, ya sebenarnya itu sudah masuk ke dalam ilmu tasawuf sebenarnya. Tapi yang kedua, punya guru, Mas. Itu penting sekali punya guru karena apa? Ya kalau guru di Google itu kan dia nggak bisa nggak bisa silah ruqyahnya nggak cukup ada. Nggak ada memang silah ruqyahnya. Mungkin orang yang mengerti dari sudut hayal kita ya, membaca dari Google itu, tapi kan nggak punya silah ruqyah lah. Guru dalam tasawuf itu silah ruqyah. Bagaimana cara ini difahami? Satu ya, guru itu selalu Mas, guru yang mursidan itu ya, guru yang mursidan selalu dalam hidup hariannya itu mendoakan muridnya. Bahkan saya itu ingat sekali guru-guru saya itu ya, bagaimana dia sholat hajat untuk mendoakan anak-anak dan murid-muridnya, Mas. Sholat hajat dong, Mas. Sholat hajat sampai kayak gitu ya. Sholat hajat itu. Jadi ada tirakat untuk sholat hajat sepanjang hidupnya itu 2 rakaat.